Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 2B, Bare Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bare Awareness, Questions and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun, Ajahn Brahm. Penerjemah, Tasvan Santacipta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Ditadiwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, Maret 2018. Hak cipta terjemahan, copyright 2018 Ehipasiko Foundation. Buku ini berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang disalin dari retret yang dipimpin Ajahn Brahm di Pusat Meditasi Jhana Grove, Serpentine, Perth pada kurun 2010 sampai 2013. Pada part ini, saya akan menyelesaikan pembacaan bagian 2 penyadaran beruang mengatasi rintangan meditasi dengan atau tanpa teman yang berbulu. Saat keheningan bertumbuh, saya merasa damai dan benar-benar menikmati napas. Namun, tak lama kemudian, hidung saya menegang. Di mana saya harus memerhatikan napas? Meskipun saya mencoba memerhatikannya di kepala atau dada, itu terasa tidak nyaman. Kadang saya bahkan mendengar debar jantung. Tolong beri nasihat. Debar jantung tidaklah nyaman untuk diamati. Jika Anda mendengarnya, pindahkan saja perhatian Anda dari sana dan kembali ke napas. Kadang saat Anda menjadi sangat hening, Anda mungkin memerhatikan dan terusik oleh detak jantung Anda. Untuk mengatasi usikan itu, ada trik pemusatan yang bermanfaat. Bayangkan, saya duduk di depan Anda, dan ada biku-biku di samping saya. Jika Anda memusatkan ke wajah saya, setelah beberapa lama, biku yang duduk di sebelah kanan saya lenyap, dan Anda tidak melihatnya lagi. Demikianlah ciri khas memusatkan. Apapun yang ada di tengah layar Anda, medan perhatian Anda, itulah yang batin Anda pusatkan. Dan segala hal lain tidak termasuk. Ini seperti menonton TV. Sebentar saja batin mengepaskan masuk ke televisi. Entah seberapa besar televisinya. Anda tidak bisa hanya melihat pinggirannya. Hanya apa yang terjadi di dalamnya. Sekalipun Anda punya televisi segitiga, gambarnya akan kelihatan sama dengan yang segi 4. Begitulah cara kerja fokus. Jika Anda mengamati napas, Anda mungkin masih mencerap detak jantung Anda. Namun, jantung ada di kiri atau kanan medan perhatian Anda. Perhatian Anda tak dipusatkan ke detak jantung. Cukup terus mengamati, berpusat ke napas Anda. Setelah beberapa waktu, Anda tak akan menyadari detak jantung Anda lagi. Anda hanya akan menyadari apa yang ada di tengahnya. Sama pula,
Jika Anda memusatkan pada detak jantung, sedangkan napas di pinggirannya, selang beberapa lama, Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda bernapas. Apapun fokus utama perhatian Anda, pada akhirnya akan mendominasi. Dan segala hal lainnya akan luruh dari layar Anda. Inilah sifat memberi perhatian. Jangan punya pengharapan. Perhatikan saja. Tentu saja, sekedar memberitahu diri sendiri untuk tak punya pengharapan tidak selalu berhasil. Untuk menyingkirkan pengharapan, Anda harus memprogram penyadaran Anda. Katakan kepada diri sendiri, "Aku tak akan mengharapkan nimitta. Aku tak mengharapkan nimitta. Aku tak akan mengharapkan nimitta. Aku tak akan mengharapkan nimitta." Pada awal meditasi, identifikasi masalah utama Anda. Terlalu girang atau mengantuk, atau apapun. Dan beritahu diri sendiri, "Aku tidak akan terlalu girang. Aku tidak akan terlalu girang. Aku tidak akan terlalu girang saat mengalami nimitta." Itu efektif. Anda memprogram bawah sadar Anda. Ketika nimitta muncul, program itu akan berfungsi dan Anda tak akan terlalu girang. Atau, jika Anda biasanya memiliki pengharapan, sudah datang. Anda bisa memprogram diri sendiri dengan cara ini. Saat aku mencapai tataran itu, aku tak akan memiliki pengharapan. Saat aku mencapai tataran itu, aku tak akan memiliki pengharapan. Saat aku mencapai tataran itu, aku tak akan memiliki pengharapan. Saat aku mencapai tataran itu, aku tak akan memiliki pengharapan. Katakan itu kepada diri sendiri 3 kali. Lalu, lupakan itu. Pengharapan lenyap. Ini disebut memprogram penyadaran Anda. Jika Anda belum melakukan ini sebelumnya, cobalah lakukan latihan kecil. Pada malam hari, saat Anda hendak menuju pembaringan, pasang alarm Anda 5 menit setelah waktu bangun yang Anda niatkan. Jika Anda ingin bangun jam 7 pagi, pasang alarm pukul 7:05. Dengan cara ini, Anda tidak akan takut jika uji coba ini gagal. Kemudian, sebelum Anda tidur, katakan, "Aku akan bangun jam 7 pagi. Aku akan bangun jam 7 pagi. Aku akan bangun jam 7 pagi." Anda akan takjub bahwa kemungkinan Anda akan bangun jam 7 pagi. Atau 1-2 menit sebelum atau setelahnya. Ajaib. Betapa hebat kerjanya. Bagaimana badan Anda tahu itu jam 7 pagi? Batin bawah sadar yang melakukannya. Itu akan memberikan Anda keyakinan bahwa Anda bisa memprogram diri sendiri. Gunakan metode yang sama untuk memprogram penyadaran pada awal meditasi. Aku tak akan memiliki pengharapan. Aku tak akan memiliki pengharapan.
aku tak akan memiliki pengharapan. Katakan itu dengan jernih. Dengarkan dengan sebanyak mungkin perhatian yang Anda bisa. Kemudian itu akan bekerja. Saya biasanya tertidur ketika saya mendengarkan irama napas. Beberapa kali saya hampir terjatuh dari kursi atau bangku kecil. Mohon bantuannya. Bukankah hal yang aneh? Betapa banyaknya orang yang tertidur saat mereka meditasi, namun tidak bisa tidur ketika naik keranjang pada malam hari. Maka, Anda bisa mencoba psikologi terbalik. Saat meditasi, cobalah untuk tidur. Dan mungkin Anda malah akan tetap bangun. Ada postur tidur dan ada postur meditasi. Seringkali badan Anda akan mengenali ini. Ya, saya mengikuti irama napasku. Namun postur ini, duduk di bantal meditasi atau di kursi, bukanlah posisi di mana aku tertidur. Namun, jika Anda duduk di ranjang, Anda mungkin teringat lagi akan tidur. Lalu, karena itu Anda tidur. Ini bukan sekedar apa yang Anda lakukan. Posisi dan postur fisik Anda juga penting. Maka, pastikan Anda memiliki postur yang sesuai. Jika hal itu tidak membantu, cobalah memprogram diri sendiri. Katakan kepada diri sendiri, aku akan mengamati napasku, namun tolong jangan tertidur. Aku akan mengamati napasku, namun tolong jangan tertidur. Aku akan mengamati napasku, namun tolong jangan tertidur. Dengan kata lain, beritahu batin Anda bahwa ini bukan waktunya tidur. Jangan sampai keliru. Kamu mengamati napas untuk tetap terjaga. Kamu bukan mengamati napas untuk tidur. Anda juga bisa melakukan meditasi jalan. Karena itu pasti akan menjaga Anda tetap bangun. Saya tak pernah mendengar ada orang yang menabrak tembok karena mereka tertidur sambil jalan. Maka lakukanlah meditasi jalan. Kemudian, meditasi napas sebagai pendukungnya. Namun, hal lain yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan mantra selaras dengan napas. Namun, mantranya itu harus yang benar. Jangan gunakan napas masuk damai dan napas keluar lepas. Atau napas masuk di dan napas keluar am. Anda memerlukan mantra dengan kesan lebih mendalam untuk menjaga Anda bangun. Ketika menarik napas, katakan kepada diri sendiri, aku akan mati. Dan ketika Anda menghembus napas, katakan, itu pasti. Aku akan mati, itu pasti. Aku akan mati, itu pasti. Itu biasanya akan membuat Anda tetap bangun. Fakta beruang, dalam kurung, dan yang berbulu lainnya. Kami dahulu punya teddy bear bagus yang duduk tepat di samping saya, sembari saya membimbing retret meditasi. Anda tahu apa yang terjadi?
Ada yang membawanya ke lelang untuk wihara bikuni. Kami sedang mencari teddy bear lain. Jika Anda ingin mencuri teddy bear dari cucu atau dari mana, mereka boleh menyumbangkannya untuk kepentingan ini. Bercanda. Nah, sekarang kita serius. Kita memasang teddy bear di sini karena orang-orang sering terlalu serius dalam retret meditasi. Mereka butuh cinta kasih. Jika Anda mengalami waktu yang sangat sulit, Anda bisa duduk dengan teddy bear di pangkuan Anda. Anda bisa mendapatkan meditasi yang jauh lebih mendalam saat ada teddy bear di pangkuan Anda. Dan teddy bear bisa membantu ketika Anda tidak sedang meditasi. Beli satu dan taruhlah itu di kantor Anda. Sehingga jika misalnya Anda merasa terlanda batin pencari kesalahan yang dingin, Anda bisa memeluk beruang itu dan menanyainya, apakah ada kesalahan nyata untuk terus dipikiri? Ini akan mengingatkan Anda terhadap kelembutan, kebaikan hati. Ini tidak harus berupa boneka empuk, bisa saja berupa foto biku kesayangan Anda. Sesuatu yang akan mengingatkan Anda kembali akan keramahan, melepas, dan pemaafan. Peluklah teddy bear Anda, atau lihatlah foto itu, dan biarkan keramahan itu mengalir kembali dalam diri Anda. Makhluk berbulu memiliki kegunaan yang lain. Jika meditasi Anda dipenuhi ingatan akan hal yang Anda anggap sebagai semua hal buruk yang Anda perbuat kepada orang lain pada masa lalu, Anda perlu menjalani hukuman. Hukumannya adalah 100 kali membelai kucing. Jika Anda tidak punya kucing atau kelinci, pinjamlah. Pegang makhluk itu dengan lembut di pangkuan Anda dan belailah itu 100 kali. Jika itu tidak efektif, lakukan 100 belaian lagi. Tujuan membelai hewan yang berbulu lembut, terutama yang hidup, adalah agar Anda merasakan kewelasan dan keramahan. Saat Anda merasakan kewelasan dan keramahan terhadap hewan berbulu lembut yang mungil, maka ada kesempatan besar Anda bisa memindahkan kewelasan dan keramahan itu ke diri Anda sendiri. Maka saat itu Anda bisa memaafkan dan melepas. Heninglah, bukan buntu. Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat cahaya terang keunguan yang tampaknya muncul di belakang mata kiri atau kanan saya. Itu muncul selama napas indah yang membuat saya menduga itu adalah nimitta. Namun itu tidak berlangsung lebih dari 5 atau 10 detik. Begitu saya memusatkan padanya, cahaya itu lenyap. Saya membaca dalam buku Anda bahwa kita tidak bisa mempertahankan nimitta jika penyadaran kita terlalu lemah. Ada kiat yang bisa membantu? Jika Anda melihat nimitta, jangan mencoba memusatkan perhatian padanya. Jangan mencoba membuatnya bertahan lama. Damai sajalah. Jangan mengantisipasi apapun. Jangan mengharap apapun. Jangan mencoba meraih apapun. Begitu Anda mencoba memusatkan padanya, itu lenyap. Jangan lakukan apapun. Biarkan itu datang kepada Anda.
kiasan terbaik untuk menggambarkan bagaimana kerja nimitta adalah melihat mereka seperti binatang-binatang dalam kiasan Ajahn Chah mengenai telaga hutan yang hening. Ketika Ajahn Chah mengembara ke dalam rimba, ia selalu berusaha menemukan telaga atau sungai pada pertengahan sore untuk mandi, mencuci jubahnya, dan juga menyaring air untuk diminum. Setelah mandi dan mengisi kendi airnya, ia akan memasang kelambunya sekitar 10-20 meter jaraknya dari telaga. Ia kemudian akan meditasi di sana pada malam hari. Pada sore hari, ia kadang menjaga matanya tetap terbuka. Karena itulah saat hewan-hewan rimba akan datang untuk minum dan mandi, ia harus sangat hening karena hewan-hewan rimba lebih takut terhadap manusia daripada manusia terhadap mereka. Jika mereka menyadari bahwa ada orang di sana, mereka tidak akan muncul betapapun hausnya mereka. Namun jika mereka merasa aman, mereka akan keluar dan bermain. Itu sungguh menyenangkan, seperti menonton saluran National Geographic. Namun ia harus hening sempurna. Jika ia bergerak atau membuat suara apapun, hewan-hewan itu akan melarikan diri. Begitulah cara Ajahn Chah mengajari saya cara menangani nimitta. Jika suatu nimitta muncul, Anda harus sama heningnya seperti Ajahn Chah di tepi telaga hutan. Suatu nimitta itu seperti salah satu hewan yang muncul dari rimba, dan Anda harus mengamatinya seolah Anda mengamati hewan yang takut-takut. Jika Anda memusatkan padanya, hewan itu akan lari. Jika Anda menjadi gembira atau takut, hewan itu akan tahu Anda sedang mengamatinya, dan hewan itu akan melarikan diri. Anda harus begitu hening sampai hewan itu tidak menyadari bahwa ada yang mengamati. Ini adalah kiasan yang cemerlang, karena begitulah cara kerja nimitta. Dan ini memberikan Anda sesuatu untuk dibayangkan. Anda seperti Ajahn Chah di tepi telaga hutan yang hening. Lalu semua hal-hal menakjubkan ini muncul. Ajahn Chah juga mengatakan, jika Anda sangat hening, beberapa hewan yang benar-benar aneh dan tidak biasa akan keluar bermain. Hewan-hewan yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mereka begitu pemalu, sehingga mereka hanya muncul ketika Anda hening sempurna. Itu adalah jana-jana. Jika Anda bergerak, ada jana datang. Hore! Mereka akan mendengar Anda. Lalu mereka akan melarikan diri dan tak akan kembali selama berhari-hari. Jadi, jangan memusatkan pada nimitta. Jangan melakukan apapun. Bayangkan Anda Ajahn Chah di tepian telaga hutan hening, geming mutlak. Saya buntu dalam batin terang. Saya tak bisa melaju ke nimitta. Apa yang bisa saya perbuat? Jangan bergerak. Alasan Anda buntu di sana adalah karena Anda berusaha untuk melaju. Jika Anda sekedar membiarkan diri Anda membeku,
Dimanapun Anda berada dalam batin terang, Anda akan mengalami waktu yang menyenangkan dan nimitta akan mendatangi Anda. Jika Anda mencoba mendapatkan hal-hal ini, mereka akan lari. Begitulah cara kerjanya. Ini seperti kisah unggas emu. Bertahun-tahun yang lalu, ada anagarika atau bakal biku di wihara kita yang ingin melihat seekor emu, tapi tak pernah bisa menemukannya. Akan tetapi, suatu hari, saat ia duduk sangat hening di hutan dalam waktu yang lama, seekor emu mendatanginya, menurunkan kepalanya, dan mengendusinya. Sama seperti hewan rimba ajancah dalam kiasan telaga hutan yang hening. Jangan lakukan apa-apa, dan mereka akan muncul untuk bermain. Lalu, apa yang Anda maksud buntu dalam batin terang? Anda tidak buntu dalam batin terang. Itu adalah tempat yang indah untuk dihadiri. Nikmatilah. Sebagian orang di sini akan begitu cemburu. Bercukup hatilah di sana. Jika Anda bahagia di tempat Anda berada, Anda melepas. Lalu meditasi akan berkembang dengan sendirinya. Batin yang hening adalah batin yang tak bergerak, batin yang tak terusik. Itu bukan kosong. Anda selalu menyadari sesuatu. Apakah telaga itu kosong ketika tidak ada gelombang di permukaannya? Telaga itu hening, bukan kosong. Jadilah pengunjung. Bisakah Anda jelaskan bagaimana ego memengaruhi meditasi dan bagaimana cara piawai mengatasinya? Ego itu selalu mengendalikan. Buddha mengatakan, "Di mana ada aku, di situ ada milikku." Majjhima Nikaya 22. Jika Anda memiliki sensasi ego atau diri, Anda juga memiliki kepemilikan. Wilayah di mana Anda berupaya mengerahkan kendali. Batin Anda adalah salah satu dari hal yang Anda asumsikan Anda miliki. Misalnya, dalam retret ini mungkin kadang terasa seperti Anda memiliki kamar sendiri. Dan sebagai akibatnya, Anda ingin mengendalikannya dan menghalau suara-suara. Namun kamar bukan milik Anda. Anda hanya ada di sana untuk jangka waktu tertentu. Pokoknya, saat ada sensasi diri, di sana juga ada hasrat untuk mengendalikan. Kadang, para pengunjung datang ke wihara Bodhinyana dan berkata, "Di sini begitu indah, begitu damai, dan begitu hening." Lalu saya bilang, "Apa Anda gila? Ini tempat saya bekerja. Di sini begitu sibuk. Ada begitu banyak bangunan dan perawatan untuk dikerjakan. Ada begitu banyak panggilan telepon untuk dilayani dan begitu banyak pertanyaan untuk dijawab. Dan saya harus melatih para biku. Apa maksud Anda tempat yang damai? Ini camp pekerja." Saat itu saya menyadari ada sesuatu yang sangat keliru. Saya perlu menemukan cara untuk beristirahat sekaligus menjadi kepala wihara. Saya memutuskan bahwa seminggu sekali
pada pagi hari, saya akan membayangkan saya ini seorang pengunjung, bukan pemilik. Karena saya pengunjung, saya tak perlu menjawab pertanyaan apapun. Itu masalah orang lain. Saya tak perlu melakukan pekerjaan perawatan dan pembangunan. Saya tak perlu melakukan apapun. Sebagai pengunjung, saya bisa menikmati wihara. Hanya saat Anda menjadi pemiliklah Anda memiliki tanggung jawab. 1 pagi dalam seminggu, mungkin pada akhir pekan. Bayangkan, Anda pengunjung di rumah Anda sendiri. Minum kopi, mengobrol, dan nikmatilah sendiri. Biarkan orang lain yang bekerja. Cukup bersantailah. Jika Anda pemiliknya, Anda harus mengendalikan. Jika Anda pengunjung, Anda bisa melepas dan menikmati. Jadilah pengunjung bantal meditasi Anda. Jadilah pengunjung tubuh Anda. Jadilah pengunjung batin Anda. Maka Anda bisa benar-benar melepas. Karena itu bukan masalah Anda lagi. Batin, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bukan milikku, dan aku tidak mengendalikanmu lagi. Jika kamu mau tidur, aku oke-oke saja. Lakukan apa yang kamu mau. Badan, jika kamu mau sakit, aku oke-oke saja. Aku tak memilikimu. Aku pengunjung, bukan pemilik. Atau seperti yang Buddha katakan, bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Itu bukan milikku. Samyutta Nikaya 22.259. Saya tahu bahwa mencapai keheningan berarti membiarkan diri Anda tidak merecoki segala sesuatu. Namun rasanya nyaris mustahil untuk melepas sensasi diri. Meski saya ingin sensasi diri ini lenyap, saya merasa saya tetap menyemangatinya untuk tetap hadir. Mohon petunjuk. Cukup berdiamlah pada momen kini. Inilah trik yang membiarkan Anda melenyap. Karena pada momen kini, banyak bagian Anda lenyap. Siapakah Anda? Kita mendefinisikan diri sebagian besar dengan masa lalu kita. Anda seorang dokter, seorang insinyur, seorang penggali kubur. Namun, itu hanya apa yang Anda lakukan pada masa lalu, bukan Anda kini. Jika Anda melepas masa lalu, benar-benar melepasnya, maka siapakah Anda? Sangat sulit memastikan diri Anda siapa ketika tidak ada masa lalu. Nyatanya, saat Anda berhenti berpikir dan memberi label pada diri, Anda mulai melenyap. Semua hal yang Anda anggap sebagai diri Anda, semua label, semua masa lalu, siapa Anda menurut yang orang katakan, lepaslah itu semua. Begitulah bagaimana kita secara bertahap melepas sensasi diri. Kita juga mendefinisikan diri dengan segala yang kita ingin jadi pada masa depan, tujuan dan cita-cita kita. Saya bercita-cita jadi pujangga. Saya bercita-cita jadi meditator. Jangan bercita-cita menjadi apa saja. Jika Anda mendamba sesuatu, Anda hanya akan memperoleh 3
aspiration. Cita-cita dalam kurung aspiration. Diikuti keputusasaan atau desperation, dan akhirnya kadaluarsa atau expiration. Ingat bahwa semua spiration memiliki keputusasaan di tengahnya. Jadi, janganlah memiliki cita-cita. Jika Anda tidak punya rencana masa depan dan Anda melepas masa lalu, Anda melenyap. Ketika Anda mengecoh diri ke dalam momen kini, semua hal yang menjadi definisi diri Anda melenyap begitu saja. Anda sedang melepas. Cukup ikuti petunjuknya. Penyadaran momen kini. Keheningan. Amati napas. Tak lama kemudian, Anda bisa bertanya, siapakah aku? Dan Anda mendapati, aku berlalu. Hebat! Dan jika setelah meditasi, Anda merasa seolah Anda membuang-buang waktu Anda, itu artinya Anda mau kemana-mana. Mengapa Anda berusaha mencapai sesuatu? Mengapa Anda pikir waktu itu harus digunakan dengan baik, dan pada akhirnya Anda harus mendapat sesuatu darinya? Bukankah hidup hanya buang-buang waktu? Tak lama lagi Anda akan mati juga. Dan setelah beberapa generasi, tidak ada yang ingat Anda. Sungguh buang-buang waktu. Hidup adalah buang-buang waktu. Kecuali jika Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat, seperti meditasi. Lihat, apakah Anda mampu menjadi orang yang gagal total hari ini, yaitu berusaha untuk tidak mencapai apa-apa. Tidak mencapai apa-apa adalah hal menakjubkan untuk dilakukan. Itulah kesunyaan besar, tak kala ketiadaan ada di sana. Jadi, lepas, santai, nikmatilah hari yang hebat, dan jangan lakukan apa-apa. Demikianlah berakhir sudah saya bacakan bagian 2 penyadaran beruang, mengatasi rintangan meditasi dengan atau tanpa teman yang berbulu. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 3, menanti pantat tak sakit, lubang karma meditasi yang buruk. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang